Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Emilia Mahda, NIM 2020 060031, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca dan saya cermati yang berjudul Sanksi Kebiri Kimia dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan perspektif hak asasi manusia, di mana jurnal ini ditulis oleh Monica Made Sugihartono dan Niputu Rayuliantini yang terbit pada tanggal 2 Agustus 2021. Baik, langsung saja. Jadi anak-anak yang rentan menjadi korban tindakan kejahatan, salah satunya ialah kekerasan seksual, di mana anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual yang mana oleh pelaku dianggap bahwa anak-anak tidak mempunyai daya bertahan untuk melindungi diri sendiri, sehingga sangat mudah untuk memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual. Nah, dengan permasalahan itu, pemerintah pun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang dimana dalam undang-undang tersebut bermuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkannya selama 2 tahun. Akan tetapi penerapan undang-undang tersebut menuai polemik atas pemberlakuannya karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Menurut penelitian menyebutkan bahwa kadar hormon testosteron pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pria normal. Menurut Frank W. Putnam dengan karyanya yang berjudul 10-Year Research Update Review Child Abuse, yang dimana dalam karyanya tersebut Frank menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak bukan hanya sekedar sebuah perilaku menyimpang, namun lebih terhadap pada pengalaman hidup yang kompleks dan paling menyakitkan terhadap anak-anak. Nah, merujuk berdasarkan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang mana penerapan tindakan kebiri kimia di Indonesia diterapkan secara terbatas terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut. Yang pertama yaitu menimbulkan korban lebih dari satu orang, yang kedua mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, seksual, hingga fungsi reproduksi dan korban meninggal dunia. Nah, tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia melanggar dua prinsip yang merupakan sebuah amanat reformasi, yaitu prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Tindakan kebiri kimia berdampak bagi hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasar. Hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dan hingga saat ini belum ada kajian yang menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia dapat menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Dan hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada Wayne Dumont di Amerika Serikat, yang mana ia dikebiri oleh dari 1 dekade karena memperkosa dan membunuh wanita. Menurut Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia seperti ini tidak akan menimbulkan efek jerah, akan tetapi hanya akan membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin buas karena dianggap mengabaikan kehendak dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri yang selama ini berlaku di beberapa negara dilakukan dengan permintaan, merupakan filosofi rehabilitasi. Menurut Natalius Pigai selaku komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, yang menilai bahwa hak hidup seseorang tidaklah boleh untuk dikurangi dan dibatasi oleh undang-undang. Ia berpendapat bahwa yang diutarakannya bukanlah sebagai bentuk dari pembelaan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mengesampingkan korban kekerasan seksual, melainkan lebih kepada menekankan pada aspek kemanusiaan yang ada pada hak asasi manusia, bahwa tindakan kebiri kimia yang merupakan suatu bentuk penghukuman tidaklah boleh mengesampingkan aspek kemanusiaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun pelaku tersebut telah berbuat. Dan pada kenyataannya Indonesia memperlakukan tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mana merupakan penghukuman yang termasuk ke dalam penyiksaan dan merendahkan martabat manusia. Selain termasuk kemunduran dalam hak asasi manusia, tindakan kebiri kimia juga melanggar konvensi anti penyiksaan yang termasuk dengan HAM. Berdasarkan teori yuridisme hukum
harus membantu manusia berkembang sesuai pada kodratnya, menjunjung martabat manusia, keadilan, menjamin kesamaan dan kebebasan dan kemajuan, kepentingan dan kesejahteraan umum. Dan tujuan pemidaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana yang mana menegakkan hukum guna mengayomi, memasyarakat dan pembinaan terpidana sehingga terpidana menjadi orang yang baik dan menyelesaikan konflik akibat adanya perbuatan pidana tersebut. Ketentuan tujuan pemidaan harus menjadi dasar pertimbangan guna mengukur penghukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mana pengukuran dalam penghukuman kebiri kimia haruslah terdapat unsur-unsur mencegah, memasyarakatkan, memulihkan keseimbangan, mendekatkan rasa damai dan membebaskan rasa bersalah terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, menurut Agustinus Pohan selaku pakar hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan mengungkapkan bahwa penerapan hukuman kebiri tidak diperlukan dan hanya perlu untuk menerapkan pidana maksimal karena sanksi pidana maksimal 20 tahun penjara jarang diterapkan. Menurutnya pemerintah belum berhasil dalam meningkatkan kualitas sosial masyarakat. Hal ini disebabkan pendidikan seks di dalam masyarakat belum mumpuni untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Jadi sebenarnya penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah jalan keluar yang adil untuk korban, karena sama sekali tidak ada keterkaitan antara kebiri kimia dengan berkurangnya kekerasan seksual terhadap anak, dan tidak ada efek ilmiah yang membuktikan bahwa korban kekerasan seksual akan pulih. Oleh karena itu, kebiri kimia merupakan respon emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tujuan pemidanaan. Kebiri kimia juga dianggap sebagai upaya negara guna balas dendam meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak kepada korban kekerasan seksual. Nah, penerapan tindakan kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena dengan penyuntikan kebiri kimia hanya berlangsung secara cepat ya, sementara saja setelah penyuntikan zat kimia dihentikan, maka nafsu seksual dari terpidana kekerasan seksual terhadap anak akan kembali muncul dan memiliki kemungkinan akan menjadi lebih agresif. Sakit hati, dendam, dan marah kemungkinan bahkan akan terjadi jika terpidana kekerasan seksual terhadap anak ini merasakan viktimasi atas dirinya. Nah, poin terpenting untuk disempurnakannya ialah aspek pemulihan dan perlindungan bagi korban si kekerasan seksual tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur mengenai tindakan kebiri kimia yang dianggap masih menggunakan paradigma klasik, yakni teori pembalasan, yang mana hukuman pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya berpusat sebagai bentuk pembalasan dan merupakan suatu kemunduran karena masih menggunakan paradigma klasik di dalam hukum pidana. Padahal seharusnya kan aspek terpenting ialah perlindungan dan pemulihan korban. Perundang-undang tidak hanya berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak semata. Baik, langsung saja ya ke kesimpulannya. Jadi tindakan kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena tindakan kebiri kimia hanya berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan bukanlah sebagai rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi tindakan kebiri kimia ini tidak bisa dijadikan solusi ya buat si pelaku tersebut. Dan saran dari artikel ini yaitu kepada pemerintah agar mengkaji ulang penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tindakan kebiri kimia ini bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia, yang mana menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang menyiksa, dan tindakan kebiri kimia ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan menitikan pada pembina atau memasyarakatan pelaku, menyelesaikan konflik yang timbul akibat adanya perbuatan tindakan kimia tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang tidak sopan atau tidak sesuai, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.